membahas tentang satu tahap kesetimbangan. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk proses multistage itu bisa digambarkan satu tahapnya itu seperti ini. Ya. Jadi satu tahap itu seperti yang tergambar di layar. Ini saya ambil aja stage number J ya, I. Karena ini 1 sampai N. Jadi ada feed masuk, kemudian ada uap dari bawah, cairan dari atas, kemudian uap yang keluar ke atas itu bisa terbagi. Ya, terbagi. Ini kalau kita mau mengambil side stream dalam bentuk uap. Demikian juga cair yang turun ke bawah itu bisa terbagi kalau kita ingin mengambil side stream untuk cair. Nah, kemudian sekalian kita tambahkan di dalam stage ini itu adanya transfer energi. Ya. Jadi ini saya gambar di J. Nah, tahap ini itu multifungsi, ya. Bisa sebagai tahap kesetimbangan, ya, antara misalnya di enriching section, ya, jadi di tahap pengkayaan maupun di bagian stripping section. Bisa juga menjadi tahap untuk tempat feed masuk. Dan juga bisa sebagai kondensor baik parsial maupun total. Tentu saja juga bisa untuk reboiler total dan reboiler parsial. Nah, kita lihat ini. Ya. Jadi kalau tahap adiabatis, stage antara umpan sampai kondenser atau antara umpan sampai reboiler, ya, itu hanya 4 aliran. Ya, uap naik, uap keluar, cairan turun masuk, dan cairan turun. Nah, ini yang saya beri tanda bundar merah ini, itu harganya 0. Jadi kalau yang tanda-tanda bundar ini saya beri harga 0, maka tahap yang universal tadi itu menjadi tahap adiabatis. Ya. Kemudian kalau ini itu menjadi tahap tempat umpan masuk. Ya. Jadi side stream uap dan side stream cair 0, kemudian aliran energi ke dalam sistem juga 0, maka ini menjadi tahap umpan masuk. Ya. Nah, ini adalah kondensor parsial. Jadi saya tulis J sama dengan 1 karena kondensor biasanya di nomor 1. Ya. Jadi ini adalah uap yang keluar di puncak kolom. Uap keluar puncak kolom, masuk ke dalam sistem. Ya. Terjadi pertukaran energi, tentunya di sini energinya ditarik keluar. Ya. Sehingga uap ini terkondensasi. Uap ini terkondensasi, sebagian uap ditarik sebagai distilat di atas, cairannya kembali ke reflux. Tentunya di sini nanti ada tahap adiabatis. Jadi sekarang sistem ini kalau yang saya beri tanda warna merah ini harganya 0, maka sistem ini menggambarkan kondensor parsial. Nah, kalau kondensor total bagaimana? Sama, ininya 0. Ya. Jadi cairan masuk, uap masuk, pertukaran kalor, ya, ditarik, dia mengkondensasi, kondensatnya turun, terbagi 2. Ini sebagai cairan reflux menuju tahap adiabatis di bawahnya, sedangkan yang ini itu ditarik sebagai distilat. Kalau tahap paling bawah, J sama dengan nomor ke N, ini reboiler parsial. Jadi cairan dari tahap kesetimbangan di atas turun ke bawah. Ya. Kemudian mengalami proses pemanasan. Ya. Pemanasan, ya, uapnya balik. Jadi ini reboiler, uapnya kembali ke kolom. Jadi di atas ini adalah tahap adiabatis yang di bawah kolom. Ini ditarik sebagai bottom. Ya, sampai di sini ada pertanyaan?
Suara saya terdengar ya, Pak Wawan? Terdengar, Pak. Oke, ada pertanyaan? Kalian ada pertanyaan? Jadi, sistem ini, ya, sistem ini kalau dirangkai dari atas ke bawah itu menggambarkan satu kolom vaksinasi. Ya. Jadi sistem ini kalau dirangkai menjadi kolom vaksinasi. Bagian atas, saudara tinggal pilih kondensornya parsial atau kondensornya total. Ini J nomor 1. Kemudian J nomor 2, nomor 3 mengikuti tahap adiabatis ini. Mungkin ada 10 atau 8. Kemudian di bawahnya lagi tahap umpan masuk. Ya, di bawahnya lagi dikasih tahap adiabatis. Kemudian paling bawah recoil. Ya, jadi ini adalah unit, ya, unit yang terbentuk dari elemen-elemen penyusun sistem. Ya. Jadi kita tinggal merangkai. Nah, tapi merangkai semacam ini, unit ini kalau dirangkai, itu akan menghasilkan interkoneksi aliran itu banyak. Ya, kalau ini saya rangkai, interkoneksinya banyak. Nah, unit ini lebih disederhanakan yang sebelah kanan. Nah, kenapa ini aliran ini hilang? Sebetulnya ini tidak hilang. Tapi aliran LJ-1 itu akan ngikut kepada stage atau tahap di atasnya. Ya, yang ngikut tahap di atasnya. Sedangkan aliran VJ+1 itu berasal dari tahap di bawah. Sehingga kalau ini dirangkai, yang model ini jauh lebih gampang daripada yang ini. Karena di sini kita tidak menghitung interkoneksi aliran. Jadi interkoneksi aliran tidak perlu dihitung. Nah, ini saya perlihatkan di dalam gambar yang ini. Ya. Jadi kalau yang sebelah kiri itu digabung banyak, saya hanya gabung 3 saja contoh, sama yang kanan digabung, itu jauh lebih simpel yang kanan. Ini kalau yang sebelah kiri tadi digabung, ini menjadi aliran interkoneksi. Ya, NR. Jadi ngitung derajat kebebasannya susah. Sebetulnya tidak susah, tapi panjang dan harus hati-hati. Ya. Tapi kalau seperti ini kita tidak pernah menghitung interkoneksi, karena begitu ini diturunkan, dijadikan satu, maka aliran ini itu mengikut perhitungan atasnya. Yang warna hitam mengikuti yang J, yang J+1 mengikuti ini. Jadi model yang sebelah kanan itu jauh lebih simpel untuk diterapkan di dalam perhitungan. Ya. Bukan berarti yang ini tidak bisa, ya, tetap bisa digunakan, tapi perhitungannya lebih memerlukan kehati-hatian. Baik, sampai sini ada mungkin yang kurang jelas, silakan. Nah, inilah kalau kita gabung. Ya. Jadi nomor 1 sampai ke N. Ya. Jadi stage ini kita gabung dari nomor 1 sampai ke N. Ya. Sebetulnya V1 ini tetap ada WJ-nya, tapi WJ1-nya biasanya 0, karena tidak ada gunanya kita men-split di sini. Demikian juga di sini kita split, jadi UJ-nya sama dengan 0. Jadi ini setelah di stage. Misalnya fit masuk di sini, berarti ini harganya ada. Nah, di sini tidak ada fit, berarti di sini F-nya, F2-nya 0. Nah, ini kalau kita hitung single stage, ya, satu stage macam ini, maka variabel yang bisa kita bangun, variabel yang ada di dalam tahap ini, variabel alirannya, itu ada 5 aliran, ya, aliran FJ, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dari gambar terlihat ada 5 aliran. Maka jumlah variabelnya 5 dikalikan C+3.
Kemudian satu aliran energi di sini ditambah 1. Nah, ini menjadi 5C plus 16. Nah, persamaan yang bisa dibangun di sini, jumlah persamaan yang bisa dibangun adalah 4C plus 10. Mungkin nanti bisa dicoba. Kenapa keluarnya 4C plus 10? Seperti biasa, kita bisa membangun neraca massa komponen, neraca massa total, itu jumlahnya C, kemudian neraca energi jumlahnya 1, kemudian hubungan kesetimbangan sebanyak jumlah komponen C, kemudian ada kesamaan tekanan di sini, kesamaan temperatur di sini, ya. Kemudian ada yang harus hati-hati, ya. Ada kesamaan tekanan di sini dengan di sini. Ini satu persamaan, kesamaan temperatur di sini dan di sini tambah satu persamaan. Kemudian kesamaan komposisi di sini dengan di sini. Tambah C persamaan. Karena komposisinya ada C. Berarti dengan di sini menjadi 2C. Karena disebut 2. Kesamaan komposisi C persamaan, kesamaan komposisi di sebelah sini C persamaan. Berarti 2C. Kemudian ini tadi hubungan kesetimbangan. Ya. Kemudian neraca massa. Jadi 4C. Nah, yang harus hati-hati sekarang yang namanya sigma X dan sigma Y. Komposisi itu jumlahnya harus 1. Itu bukan untuk 5 aliran. Ya, bukan untuk 5 aliran. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi hanya untuk 3 aliran. Kenapa? Karena begitu kita mengatakan komposisi di sini sama dengan komposisi di sini, kalau di sini saya nyatakan jumlah komposisi sama dengan 1, maka di aliran WC, ya, di aliran WC ini, komposisinya otomatis 1. Karena jumlah sigma dari komposisi 1, karena tadi sudah menyatakan komposisinya sama. Ya. Jadi nanti sigma X atau sigma C itu jumlahnya hanya 3. 1, 2, dan 3. Bukan 5. Kalau 5 redundant. Ya, jadi nanti jawabnya akan banyak sekali, degree of freedom-nya menjadi negatif. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya. Nah, ini harus hati-hati karena kita akan menghitung jumlah N yang jumlahnya banyak. Nah, keuntungan yang saya sampaikan tadi, kalau single stage itu jumlah variabel, kemudian jumlah persamaan, dan degree of freedom-nya sekian. Degree of freedom itu gampang, karena ini NV dikurangi. Maka untuk multi-stage yang jumlah stage-nya N, itu tinggal dikalikan N. Jadi ini menjadi 5NC ditambah 16N. Nah, di sini harus ditambahkan 1. Kenapa harus ditambahkan 1? Karena saya belum tahu N itu berapa. Justru N ini mau dicari. Berapa stage ya di dalam proses ini. Berarti saya menambah 1 variabel. Oleh sebab itu, di sini harus saya tambahkan 1. Kemudian, number of equation yang independent itu 4 kali NC ditambah 10. Ini kali N. Sedangkan degree of freedom tinggal dikurangi. Ya. Jadi ini kita bisa lakukan simplifikasi di mana kita pada saat menggabung banyak sekali elemen, itu kita harus mencari cara yang paling. Jadi bentuk ini itu jauh lebih simpel daripada bentuk ini. Tidak usah ngitung NR. Baik, jelas ya? Pertanyaan. Nah, sekarang kita akan membangun persamaan di masing-masing stage. Ya. Nah, ini saya gambar seperti ini, karena kalau menghitung neraca massa,
seperti ini susah, ya. Saya membangun persamaan neraca massa seperti ini susah, karena yang masuk nanti cuman kelihatan ini, ya. Seolah-olah yang masuk di sini, padahal di sini ada yang masuk, ada yang masuk. Jadi kalau kita mau bicara persamaan harus pakai yang ini. Oke, sampai sini suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Jelas ya? Nah, apa yang bisa kita bangun di dalam satu stage, satu tahap? Tentu yang kita harus bisa kita bangun itu adalah namanya persamaan neraca massa. Persamaan M. Di dalam satu stage, itu kita bisa membangun neraca massa komponen. Ya. Oleh sebab itu, neraca massa itu banyaknya sebanyak komponen. MI. I itu adalah nomor komponen. Sedangkan J itu adalah nomor tahap. Saat ini kita bicara tahap ke J. Berarti saya membangun persamaan komponen 1, komponen 2, komponen 3, sampai komponen ke J. Itu masuk dikurangi keluar. Yang masuk ini F, kemudian LJ-1, dan VJ plus 1. Ini. Kalau komponen dikalikan dengan komposisinya. Ini LJ-1, VJ plus 1, sama FJ. Ini yang masuk. Yang keluar, ini dan ini. Tapi di sini, jumlahnya itu LJ plus UJ. LJ plus UJ kali komponennya, terus yang keluar. Nah, masuk dikurangi keluar, itu sama dengan 0. Jadi di sini saya bisa membangun sebanyak C persamaan ini. Ya. C persamaan. Nah, kemudian yang kedua, saya juga bisa membangun persamaan equilibrium. Makanya disebut persamaan E. Karena stage-nya ini, tahapnya ini adalah tahap kesetimbangan. Di dalam tahap kesetimbangan, maka setiap komposisi itu setimbang. Itu dinyatakan dengan K. K itu adalah J per X. Tapi saya tulis, kalau K sama dengan J per X, maka J sama dengan K kali X. Sehingga kalau dikurangkan sama dengan 0. Jadi ini cara menuliskan persamaan supaya bagus, ya. Fungsi objektifnya itu supaya 0, maka saya tulis persamaan E-nya itu dalam bentuk J dikurangi K kali X itu 0. Nah, tentunya untuk masing-masing komponen. Nah, kemudian persamaan S, penjumlahan. Ya. Penjumlahan itu hanya 2 yang bisa kita hitung. Kenapa? Satu yang ke sini, satu yang ke sini. Sedangkan yang penjumlahan ini dan ini, itu ikut stage, ini ikut stage di atasnya, ini ikut tahap di bawah. Ya, jadi yang dijumlahkan ini dan ini. Nah, kenapa ini kita tidak dijumlahkan? Pada dasarnya, fit yang masuk itu kita selalu tahu. Jadi ini variabel-variabel yang belum kita tahu. Sehingga kita hanya bisa membuat 2. Ini juga simplifikasi. Bahwa ini kan kita kalau merancang selalu tahu, maka yang belum tahu aja yang kita tulis. Kemudian satu lagi membuat persamaan neraca energi. Neraca energi biasanya digambarkan dengan entalpi, kemudian simbol entalpi adalah H, maka neraca energi kita sebut dengan persamaan H. Energi masuk dikurangi energi keluar sama dengan 0. Ya. Jadi ini energi masuknya, itu masuk dari sini dan sini, LJ-1 dan VJ plus 1. Ya. Kemudian juga dari feed, ini, yang keluar, ini, FJ per UJ, karena ini sama entalpinya, dan sini, dan satu lagi di sini.
Kenapa kita mendefinisikan dalam hal ini Q itu keluar? Ya. Nah, karena di dalam kolom distilasi, di dalam praktek, jarang orang memasukkan energi itu langsung ke kolom. Justru energi itu keluar karena kolom itu tinggi, misalnya kolomnya panas, artinya suhunya lebih tinggi dari udara luar, katakanlah 100 derajat Celcius, maka akan terjadi kebocoran panas. Sehingga kita cenderung menggambarkan di dalam tahap ini itu Q-nya arahnya keluar. Ini segi praktis saja. Kalau saudara belajar termodinamika, di dalam sistem yang keluar itu harus negatif. Gitu. Kalau kita, ini lagi segi praktis. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Jadi di dalam satu sistem, kita bisa membangun persamaan MESH. Ini sebanyak C, ini sebanyak C, ini 2, ini 1. Jadi kita bisa membangun 2C plus 2C plus 3 bersama untuk satu state. Kalau saudara lihat tugas saudara, C-nya sama dengan 6, berarti 2C plus 3, 2 kali 6, 12 tambah 3, 15 bersama. Satu tahap. Kalau tugas saudara nanti 20 tahap ketemunya, berarti saudara akan mengerjakan 300 persamaan. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, saya lanjutkan ya. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan, kita bisa membangun untuk setiap tahap itu 2C plus 3 bersama. Sekarang, kalau ini saya gabung ya, menjadi N tahap. N tahap. Maka jumlah persamaan yang bisa kita hitung, yang bisa kita bangun, itu 2NC ditambah 3N. Karena tinggal dikalikan N saja. Karena tadi saya menggunakan sistemnya seperti ini. Ya. Jadi 2NC plus 3N. Nah, berarti di sini saya bisa menghitung sebanyak 2NC plus 3N variabel. Ingat, ya, dua bilangan yang tidak diketahui hanya bisa diketahui kalau saya punya dua persamaan independen. Persamaannya harus independen. Ya. Berarti kalau saya punya 2NC plus 3 persamaan, maka saya bisa menghitung mencari harga 2NC plus 3N variabel. Nah, apa saja variabel yang akan bisa kita hitung? Ini. Kita lihat. VJ dan LJ. VJ dan LJ. Masing-masing ini 2. Kalau jumlahnya N, berarti saya punya 2N. VJ dan LJ. Setiap stage, ini saya bisa menghitung VJ, LJ. Berarti saya bisa menghitung 2. Satu stage, satu tahap. Kalau tahapnya N, maka saya bisa menghitung sebanyak 2. Kemudian komposisi. Saya bisa menghitung komposisi di sini. Saya bisa menghitung komposisi di sini. Komposisinya banyaknya C. Di sini C. Berarti untuk satu tahap saya bisa menghitung komposisi 2C. Berarti untuk sekian tahap yang saya bisa hitung 2NC. Kemudian temperatur. Saya bisa ngitung temperatur di sini. 1, 2, di tahap. Otomatis kan temperaturnya sini dengan sini sama. Ya. Karena jumlahnya N. Ini kalau saya total, ya, dapatnya adalah 2NC plus 3N.
atau N plus dalam kurung 2C misalnya. Misalnya. Dan kenyataannya memang ini yang akan kita hitung. Nah, kalau ini saya mau hitung, maka variabel lainnya, harga ini, harga ini, harga ini, semua harus ada harga. Mungkin istilahnya terspesifikasi. Jadi semua variabelnya harus ada harga. Tinggal nanti saudara kita ganti. Kalau saya mau ngitung ini, berarti saya harus kurangi 1, karena degree of freedom-nya harus tetap 0. Kenyataannya kan saudara diberi tugas juga disuruh menghitung hitung profil komposisi di setiap aliran, baik uap maupun cair. Hitung profil temperatur di setiap tahap ini. Tapi di dalam hitungan tangan, saudara nggak pernah hitung ini. Karena ini dianggap konstan, mengikuti konstan molar overflow. Jadi V dari bawah ke atas laju molarnya konstan, ini dari bawah ke atas cairannya juga laju molarnya konstan. Sedangkan dengan cara ini kita akan mendapatkan harga ini tidak konstan. Ini akan kita hitung. Jadi dengan metode rigorus yang sekarang ini, itu adalah lebih baik daripada metode manual yang sedang saudara kerjakan. Nah, cuman kembali lagi, kalau jumlah ininya 6, ya, ngambil contoh saudara lah, tugas saudara kan 6 ya, C-nya 6, kemudian kira-kira nanti saudara mendapatkan mungkin dari shortcut method sudah dapat N-nya 20 aja. Berarti 2 kali 6, 12 tambah 3, 15 kali 20, 300. Nah, 300 persamaannya harus dihitung secara serentak. Tidak boleh satu persatu. Kalau hitungan manual, ngitung tahap 1, selesai pindah tahap 2, selesai pindah tahap 3, sampai berakhir di tahap 2. Kalau ini tidak. Tapi tidak ada masalah, karena saudara sudah belajar komputasi proses, ya, menghitung persamaan serempak itu mudah, ya. Tools-nya ada, di MATLAB ada. Syaratnya persamaan aljabarnya linier. Kalau tidak linier, nah itu baru susah. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Paham ya prinsipnya ya? Kok diam aja? Nggak ada respon. Suara saya masih kedengar? Masih, Pak. Jelas ya? Kedengar jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Bisa dipahami ya? Memang nanti saudara di dalam menghitung ini, jangan takut dengan 300 persamaan. Itu kan kita menyerahkan kepada mesin hitung. Ya. Mesin hitung cuma namanya aja keren, pakai MATLAB, pakai ICs gitu ya. Itu sebenarnya mesin hitung juga. Nah, yang penting pada saat saudara menyerahkan, itu harus degree of freedom-nya 0. Jadi kalau saya ingin mengambil ini semua, ya, maka semua ini harus ada harganya. Sekarang kita ambil contoh. Kalau semua ini ambil harganya, ya, apa mungkin? Ini Q1. State nomor 1 itu apa? Yang bisa jawab? Stage nomor 1 itu apa? Posisinya sebagai apa? Coba, state nomor 1 posisinya sebagai apa? Mana ini? Rahadian 022. Iya, Pak.
Nah, state nomor 1 itu posisinya apa? Ini namanya apa? Enriching, Pak. Ya, tadi barusan sudah diterangkan kok. Oke, coba. Kondenser Pelan-pelan. mungkin, Pak. Nah, betul. Ini kondensor. Kalau state nomor 1 kondensor, maka Q1 itu kita cari harganya. Padahal tadi saya jelaskan, supaya bisa menghitung ini semua, ya, saya bisa menghitung ini semua, itu F1, F2 sampai Fn, Q1 sampai Q2 sama dengan harus ada harganya, kan nggak mungkin ya. Nah, kalau Q2 mungkin, Q3 mungkin, sampai Qn-1 saya kasih harganya 0. Karena di dalam saudara menghitung selalu tidak ada kehilangan panas di tiap tahap. Tahapnya adalah tahap adiabatis. Ya. Berarti ini bisa saya harga 0. Jadi Q1 dan Qn itu tidak mungkin ada harganya. Kalau tidak mungkin ada harganya, justru ini yang kita cari, maka kita tuker. Kalau di sini kan kita mencari Vj, berarti kan V1 kita cari. Padahal V1 itu menunjukkan apa? Kalau ini kondensor, terus keluar dari kondensor V1. Jadi V1 itu menggambarkan apa? Distilatnya, Pak. Distilat. Berarti distilat itu biasanya kita tahu ya harganya. Ya. Nah, kalau distilat kita tahu harganya, berarti tidak kita cari di sini. Berarti saya mengurangi satu variabel. Nah, satu variabel yang perlu kita cari itu adalah di sini, di satu. Tuh. Ya. Nah, ini penting sekali pada saat bicara dengan mesin, bilangan-bilangan atau variabel-variabel mana saja yang saya spesifikasikan. Sudah banyak yang nyoba ISIS ya? Kalau degree of freedom-nya tidak 0, dia masih merah gitu ya. Kalau degree of freedom-nya 0, berarti warnanya hijau. Karena saudara nggak tahu, yang penting hijau, dicoba-coba aja, masuk situ, nggak cocok, pindah lagi. Nah, itu berarti saudara belum paham. Jadi kita harus buat degree of freedom-nya 0, sehingga begitu kita serahkan kepada alat itu keluarnya benar. Betul-betul yang kita inginkan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Oke. Jadi, model yang kita bangun. Jadi, model kolom vaksinasi ini. Ini kan model. Ya, itu menghasilkan N dalam kurung 2C plus 3 persamaan aljabar yang simultan untuk menyelesaikan atau mendapatkan N2 plus C3. Nah, kita tahu menyelesaikan ini adalah persamaan MESA, massa, equilibrium, jumlah, sum, dan entalpi. Itu tidak gampang, karena sifatnya harus iteratif. Apalagi kalau kita lihat persamaan E, itu ditunjukkan oleh K, equilibrium. Sedangkan K itu fungsi temperatur dan tekanan plus komposisi. Saudara, di dalam tugas itu K itu hanya fungsi temperatur dan tekanan. Pakai nomogram itu. Nomogram yang K
asal tahu P sama P itu komposisi. Tapi kalau saudara belajar termodinamika ya, dari Pak Heri atau siapa Pak Wawan mungkin ya, ini K itu juga fungsi komposisi. Ya, kemarin yang diberikan itu kan sederhana untuk masalah sederhana sehingga tidak tergantung komposisi. Makin tinggi tekanan, yang jelas di atas 30 atm, di atas 30 atmosfer, itu K itu nggak bisa diabaikan terhadap komposisi. Jadi harus diperhitungkan. Jadi saudara harus menggunakan equation of states ya untuk menentukan demikian juga H, persamaan H. Selain fungsi temperatur dan tekanan, ya. Kadang-kadang kita kan H itu hanya fungsi temperatur saja. H itu mCp/dt gitu ya. Di ujian kemarin kan ngitung apa namanya, beban kondensor, itu kan ngitung entalpi alirannya, kan mCp/dt saja, sama paling-paling ditambah dengan panas laten penguapan. Tapi sebetulnya kalau dia dalam bentuk campuran, itu dia fungsi komposisi. Untuk uap, komposisi asam uap, untuk cairan, komposisi sekali. Ini juga sudah dipelajari di termodinamika. Jadi makin saudara masukkan hal-hal ini, perhitungannya semakin tinggi. Nah, sayangnya, karena ini fungsi temperatur, tekanan, dan komposisi, kalau kita lihat di persamaan ES hasil, persamaan E mengandung K. Bayangkan aja K-nya ini bukan konstanta. Ini komposisi, fungsi komposisi. Di sini hanya bukan konstanta, fungsi komposisi. Maka persamaannya menjadi non-linear. Persamaan aljabar yang non-linear. Dan ini penyelesaiannya makin rumit. Nah, kalau linear, gampang. Nanti kita lihat tekniknya bagaimana cara menyelesaikannya supaya tetap persamaan non-linear tapi simbol. Ya. Oke, ya, sampai sini ada pertanyaan? Nah, sekarang kita akan menyelesaikan keempat persamaan tersebut secara simultan. Tetapi kita bisa pilih. Ya. Pertama kita menyelesaikan persamaan M, E, dan S untuk mendapatkan komposisi. Ini neraca massa. Jadi kalau kita menghitung neraca massa itu hanya ini. Setelah dapat komposisi baru kita menghitung neraca energi. Mengurutannya begitu kan? Ya. Jadi dari sini kita lihat tiga persamaan. Apakah bisa kita lakukan penyegaran? Nah, kita lihat persamaan M. Ini saya tulis lagi. Kita itu sebetulnya ingin menyelesaikan komposisinya dulu. Kalau kita ingin menyelesaikan komposisi, berarti kita ingin X dan Y. Ini banyak sekali variabel judul di sini. Tapi seperti tadi saya katakan, ini di spesifikasi, harganya diketahui, berarti ini ada harganya. Kemudian UJ ini ada harganya. WJ ini ada harganya. Ini side stream-nya. Ini side stream cair, ini side stream uap. Jadi mungkin kalau saya beri lingkaran,
ini ada harganya. Yang U ini ada harganya. Yang ini juga ada harganya. Variabelnya masih banyak. Di sini ada L, ya, ada L, ada L, kemudian ada V, ada V, dan komposisi yang menyertainya. Ini komposisinya L, ini komposisinya L, dan ini komposisinya V. Berarti kalau dilihat ada L, kebetulan di sini hanya LJ sama LJ-1. Ya. V-nya VJ plus 1 dan ini. Kemudian X yang menyertai itu dan itu. Nah, bisa nggak kita sederhanakan? Yang paling gampang itu kita ubah. Ya. X itu diubah jadi J, atau J diubah jadi X. Apa yang bisa menyebabkan kita ubah? Ya sebetulnya kita menggunakan persamaan K. Ini. Maaf, menggunakan K atau menggunakan persamaan E. Karena persamaan E ini adalah hubungan antara J dan X. Jadi boleh saudara eliminir atau substitusi, ya, sehingga di dalam persamaan tersebut hanya muncul X saja atau Y saja. Tapi dengan kita ubah, pasti kita memunculkan besaran. Jadi di persamaan MESH ini, persamaan M, ini bisa eliminir. Ternyata yang dieliminir J ini. Jadi ini saya ubah menjadi XIJ plus 1. Tapi harus memunculkan KIJ plus 1. Demikian juga di sini. Ini saya ganti dengan XIJ, tapi memunculkan KIJ. Jadi JIJ, ini JIJ, ini. Dengan JIJ plus 1, ini. Saya substitusi, saya ganti dengan ini, ya, dengan menggunakan persamaan itu. Akibat ini hilang, tersubstitusi dengan ini, muncul parameter ini. KIJ dan KIJ plus 1. Tapi variabel itu turun. Dan harga KIJ ini bisa diketahui, karena itu bisa dihitung dengan termodinamika. Itu satu. Berarti saya sudah mengurangi satu variabel. J diubah jadi X. Nah, satu lagi, itu variabel L ini. L dan V. Ya, di sini ada LJ, ada LJ-1, kemudian ada VJ plus 1, ada VJ. Ya, kalau dilihat ini VJ, VJ plus 1, ada LJ-1, sama VJ. Ini kita substitusi. Satu-satunya yang belum digunakan adalah persamaan S. Karena di sini persamaannya MES. Jadi untuk neraca massa ini, dan ini. Ya. Nah, persamaan K sudah kita gunakan untuk mensubstitusi J menjadi X. Berarti kalau kita mau mensubstitusi L menjadi V, kita harus menggunakan ini. Nah, ternyata menggunakan persamaan S itu rumit. Ya.
Menggunakan persamaan S itu rumit, apalagi untuk mendapatkan hubungan antara L dan T. Nah, oleh sebab itu kita ganti dengan persamaan neraca massa total. Kita ganti dengan neraca massa total, ya, karena persamaan harus diganti dengan persamaan supaya jumlahnya sama. Ya. Nah, kalau kita ganti dengan neraca total, tapi persamaan neraca massa total itu bukan neraca massa total di satu stage, tapi dalam rangkaian tahap, rangkaian stage. Ya. Jadi seperti ini. Kalau saya punya rangkaian, pada saat saya menghitung stage number J, ya, pada saya menghitung tahap number J, maka persamaan M itu yang ini, ininya J. Saya punya C persamaan untuk komponen 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Tapi untuk tahap kecil, itu neraca totalnya untuk menggantikan S, itu bukan neraca total di tahap C, tetapi neraca total di tahap nomor 1 sampai ke J. Ini. Jadi bukan hanya di tahap J-nya saja. Jadi mulai dari 1 sampai ke J. Jadi kalau saudara sedang menghitung tahap J, maka envelope-nya untuk neraca massa total itu yang merah ini. Jadi neraca massa total yang merah. Jadi LJ, karena saya mau mensubstitusi LJ. Jadi saya mau mensubstitusi LJ. LJ itu sama dengan VJ plus 1, ini masuk, ditambah sigma, karena sigma ini kan ini seluruh, ya, F ini, F di sini, F di sini, dikurangi seluruh UM, jadi ini sigma, ini, dikurangi V1. Tadi sudah disampaikan, kalau kita mau menghitung F, UM, dan WM itu harus diketahui. Jadi ini harganya fix. Ada harga. V1 tadi saudara juga bilang ini distilat. Ya. Kalau distilatnya uap, kalau distilatnya cair, ya ini 0. Tapi 0 kan juga harga. Berarti ini suatu harga. Sehingga apa? Setiap LJ bisa saya ganti dengan VJ plus 1. Jadi kalau L1 bisa diganti dengan V2. L3 bisa diganti dengan V4. Ini yang saya katakan, ini massa. Ya. Jadi ini bisa disubstitusi. Nah, berarti sekarang saya sudah mengurangi satu variabel lagi. Jadi variabel L hilang. Bukan hilang, disubstitusi digantikan dengan V. Ya. Tentu saja LJ diganti dengan VJ plus 1. LJ-1 ganti dengan VJ. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Bisa dipahami? Terlalu cepat atau kurang jelas? Kok gak ada responnya, ini ngantuk semua. Halo? Suara saya masih terdengar nggak ya? Dengar, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Sekarang kita lihat ya. Coba kita lihat. Ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Sekarang kita lihat.
ini mungkin ya. Ini perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Ya. Jadi apa yang sudah saya jelaskan barusan, ya, persamaan E itu akan diterapkan di sini dan di sini. Sehingga J tereliminir oleh X. Karena persamaan E itu hubungan antara J dan X. Sedangkan persamaan neraca massa total itu diterapkan ke L di sini dan L di sini. Sehingga L ini akan tereliminir atau disubstitusi, diganti dengan persamaan VJ. Ini VJ-nya plus 1. Jadi kalau LJ plus 1, nanti keluarnya di sini menjadi VJ. Ini menjadi VJ plus 1. Kalau ini tetap sama. Karena ini JIJ dengan XIJ. Jadi di sini nanti akan keluar XIJ. Ini mungkin lebih bagus. Ya. Jadi saya akan dulu. Sekarang ini kalau disubstitusi, itu nanti akan keluar X, I, J plus 1. Yang di sini akan keluar X, ini, itu akan keluar X, I, J. Nah ini menjadi bagus. Kenapa? Dalam satu persamaan MIJ, itu variabelnya itu XIJ, XIJ plus 1, dan XIJ min 1. Ya. Jadi di dalam persamaan M ini, itu hanya dipengaruhi oleh komposisi. Ini kan kita sedang bicara tahap kecil, kan? Hanya dipengaruhi oleh komposisi kalau ini tahap kecil. Ini pada di sini X, I, J. Nah, yang namanya X, I, J min 1 ini itu dari sini. Kemudian yang namanya J plus 1, X, I, J plus 1 itu dipengaruhi oleh sini. Jadi ini J plus 1 yang di sini J min 1. Jadi kalau saya sedang menghitung ini hanya dipengaruhi oleh tahap di atasnya dan tahap di bawah, tidak loncat ke tahap berikutnya. Ya. Jadi saya menghitung ini dipengaruhi oleh bawahnya, bukan yang atas. Ya. Sehingga persamaan ini ya, itu bisa ditulis dengan persamaan ya, persamaan M ini. Ya, tadi yang saya bilang. Bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Kalau saya ingin menganggap variabelnya itu X, jadi persamaan M dipakai untuk menghitung komposisi. Ya. Kan neraca massa itu selalu menghitung komposisi, kalau neraca energi kan menghitung suhu. Nah, jadi kalau kita lihat untuk stage kecil, tahap kecil, hanya dipengaruhi oleh X, J, XJ min 1. Dari mana XJ min 1? XIJ dari mana?
dari sini. Ini dan ini. Ini kalau dikonversi kan jadi XJ. Dan ini jadi XJ. Dan XJ plus 1. XJ plus 1 dari konversi. Karena J itu adalah nomor tahap, ya, maka persamaan M ini ya, itu adalah persamaan linear kalau A, B, C, dan D-nya konstan, tidak dipengaruhi oleh komposisi. Sehingga ini, persamaan ini, itu komponen A, B, C, D konstanta. Kalau menyelesaikan, ini kan untuk J, saudara punya 6 part, misalnya 20 tahap, berarti saudara punya 20 persamaan. Untuk J sama dengan 1, persamaannya seperti ini. Untuk J sama dengan 2, persamaan seperti ini. J sama dengan 3, seperti ini. Dan konstantanya itu membentuk matriks tridiagonal. Ini. A2, B2, C2. A3, B3, C3. Terus. Jadi ini matriks ya, yang X-nya itu menunjukkan jumlah tahap. Jadi kalau saudara punya jumlah tahapnya 20, maka saudara punya 20. 1, 2, 3, 4, sampai nomor 20. Ternyata konstanta yang terisi hanya diagonal 3. Hanya isi 3. Yang lainnya itu 0. Ya. Jadi ini matriks tridiagonal. Diagonalnya 3 di sini. A1 sama dengan 0. Cn sama dengan 0. Kenapa? Ya kita lihat aja di sini. Ya. Ini saudara bisa turunkan sendiri. Ya. Kalau hanya A1, maka V-nya V1. FM0, karena di Reboiler tidak ada fit masuk, tidak ada side stream uap, tidak ada side stream cair, maka ini harganya 0 semua. Pada A1, ini jadi V1. V1 kurang V1 ya 0. Maka di sini A1-nya 0. Nah, kalau CN gimana? Kenapa 0 juga? Ya tinggal dilihat saja. CN itu VJ plus 1 di KIJ plus 1. VJ plus 1 itu apa? VJ plus 1 itu adalah aliran uap yang dari, kalau ini saya mau cari N, CN, ini dari N plus 1. Nah, kita lihat model kita. Stage number N ini, yang namanya Vn plus 1 itu ada aliran uap dari bawah. Di dalam model kita itu tidak ada. Kalau tidak ada, berarti Vn plus 1 itu harganya harus. Jadi menurut model yang kita bangun, ini 0, 0 dikalikan kayak 0. Jadi Cn itu pasti harganya. Nah, jadi di sini. Nah, kalau saudara bisa tahu harga konstanta masing-masing tahap A, B, C, dan D, ini ada harganya. Maka harga ini ketemu. Nah, komputasi proses kan sudah ya belajar ini. Persamaan linear seperempat, cuman ini mungkin jumlahnya tuh. Ini ketemu. Anggap
konstanta-konstanta ini ada harganya. Nanti kita lihat bagaimana mendapatkan harga konstanta-konstanta tersebut. Ya. Nah, kita mempunyai sebanyak C matriks seperti ini. Matriks ini. Karena matriks ini disusun berdasarkan persamaan M yang ini. Dan dia diurutkan terhadap J-nya. Jadi untuk M1, jadi untuk komponen 1, kita punya 20J. Ya, kita ambil perumpamaan atau permasalahan komponen saudara 6 seperti tugas, kemudian kira-kira saudara akan mendapatkan tahap 20. Jadi I-nya 6, J-nya 20. Jadi pada waktu membuat matriks tridiagonal itu komponen per komponen. Jadi komponen 1 dihitung untuk J sama dengan 1, J sama dengan 2, J sama dengan 3, sampai J sama dengan N. Ya, dapatlah matriks ini. J1, 2, 3, sampai N. Selesai satu matriks. Kemudian saudara hitung lagi untuk komponen 2. Komponen 2. J1, J, selesai satu matriks. Jadi saudara akan mempunyai semacam ini, tapi untuk komponen kedua. Kemudian saudara akan mempunyai sampai J. Kalau tugas yang saudara sedang kerjakan, J-nya 6, maka saudara akan punya 6 komponen. Matriks seperti ini. Nah, jadi menyelesaikannya satu-satu. Kalau kita menyelesaikan komponen matriks ini untuk komponen 1, maka saudara akan dapat X1 pada stage atau tahap 1, X1 pada tahap 2, X1 pada tahap 3, sampai X1 pada tahap N. Menyelesaikan matriks kedua, X2 pada tahap 1 sampai X2 tahap 2. Sampai saudara menyelesaikan J ke-6, misalnya J-nya 6. X6 pada tahap 1 sampai X6 tahap. Jadi seperti lembaran kertas, ya, saudara punya lembar pertama, itu isinya matriks untuk I sama dengan 1. Terus ke lembaran kedua, punya I sama dengan 2. Sampai matriks ke J. Nah ini isinya X1. X1 tahap 1 sampai Xn. Ini X2 sampai Xn. Ini X3 ini sampai Xj. Sekarang X ini harus dijumlah satu persatu. Ya. Jadi X1 pada, sorry, saya salah. Ya, jadi ini dijumlah. Ini kan kita baru dapat X1 semua ya, masing-masing tahap. Sekarang ini X1 tahap ke-1, X2 tahap ke-1, X3 tahap ke-1, sampai X1 tahap ke-J. Itu kalau dijumlah, harganya harus sama dengan 1, ini untuk komponen ini untuk bentar, ini saya salah. Ya, ini jumlahnya harus sama dengan 1. Nah, ada kemungkinan di jumlah tidak sama dengan 1, karena ini kan menghitungnya terpisah. Kalau di jumlah tidak sama dengan 1, maka angka-angka yang kita peroleh
itu kita namakan tidak normal. Karena normalnya harus sama dengan 1. Jadi angka yang kita peroleh adalah angka yang tidak normal. Supaya menjadi normal kalau jumlah sama dengan 1, maka dilakukanlah proses yang namanya normalisasi. Normalisasi itu dilakukan dengan ini. Bahwa XIJ ini dibagi dengan jumlahnya. Kalau melihat ini, pasti ini jumlahnya nggak 1. Kalau 1 berarti ini kan sama. Ya, kalau ini 1 berarti ini sama dengan ini. Berarti sudah normal. Kalau ini tidak normal, maka jumlahnya nggak 1. Ya. Kalau ini denormalisasi, maka ini jumlahnya pasti 1. Ya, ini tekniknya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi matriks tridiagonalnya ada sebanyak C. Ya. Jadi saudara harus menyelesaikan C matriks mulai dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan C. Kemudian hasilnya dinormalisir. Nah, persamaan di atas ini menyelesaikan satu-satu, matriks ini namanya Turing prosedur. Ya, prosedurnya satu-satu itu Turing prosedur namanya. Nah, persamaan di atas itu terselesaikan jika diketahui semua harga ini di setiap stage. Dan untuk K itu di setiap state untuk semua komponen. Ya. Kalau F, U, dan W juga Q, mungkin kecuali Q1 dan Qn, karena ini di regular dan kondenser, itu umumnya harganya diketahui. Ya. Tapi V dan K ini nggak diketahui. K ini bisa diketahui kalau saya tahu temperatur. Jadi K ini baru bisa saya ketahui kalau saya sudah tahu temperatur. Ya, tugas saudara kan mencari di dalam mengerjakan tugas itu saudara juga mencari harga. Tapi tekanan kolom sudah ditetapkan sehingga K itu hanya fungsi temperatur. Padahal model kita, saya harus mencari temperatur. Karena harus menjawab kan ini. Nah ini. Saya harus mencari temperatur. Temperatur 1 sampai N. Dan juga harus mencari V1 sampai Vn. Kecuali V1 harganya tahu lah. Tapi saya harus mencari V2 sampai V. Di model ini, matriks ini baru ketemu kalau saya tahu. Oleh sebab itu, makanya ini namanya perhitungan iteratif. Perhitungan iteratif kita harus melakukan ini. Jadi, ya mau nggak mau kita harus tebak V dan T. Tebak V dan T supaya dapat K. T-nya. Baru matriksnya jalan. Nanti hitungan itu harus bisa melakukan perhitungan apakah T yang kita tebak itu betul atau K yang kita tebak itu betul. Maksudnya T-nya yang ditebak, tapi yang
T yang ditebak betul atau tidak. Padahal ini menghitung semua. Kita ada pertanyaan sampai sini. Nah, salah satu algoritma yang bisa digunakan untuk distilasi, kolom distilasi, itu namanya metode BP, Bubble Point Method. Ya. Jadi kita menghitung nanti bubble point untuk menghitung TJ. Karena apa? Karena ya, kita kembali ke model yang kita lihat. Ya. Dengan persamaan M tadi yang matriks tridiagonal, itu sebetulnya saudara menghitung komposisi X di sini. Nah, matriks tridiagonal itu kan menyelesaikan X setiap tahap. Jadi sebetulnya matriks tridiagonal itu menghasilkan komposisi X di sini. Karena tekanan sudah ditetapkan, maka T di sini bisa saya hitung kalau komposisinya tahu. Nah, ini yang keluar dari stage ini, itu kondisinya jenuh, equilibrium, keseimbangan. Berarti kalau jenuh, maka temperatur di sini itu harus temperatur bubble temperature. Berarti ini temperaturnya pada bubble point. Nah, inilah prinsip yang dipakai untuk menghitung T di sini. Karena saya tahu komposisi yang sudah dinormalisir, kita gunakan untuk menghitung bubble point. Dan bubble point di sini itu adalah sama dengan temperatur stage di sini. Ini yang kita sebut dengan metode bubble point, ya, BP method. T hitungan di sini digunakan untuk mengoreksi apakah T tebakan di sini betul atau tidak. Padahal saya nebaknya dua, nebaknya V dan T. Ya. Tetapi sekali lagi, begitu saudara dapat V, kan ini kita mengandung, ya, di dalam persamaan M, itu kan mengandung V juga ya. Nanti VJ itu bisa dihitung. Mungkin ini dulu aja. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ini saya besarkan supaya gampang. Ya. Masih terlihat ini apa namanya tayangannya? Masih terlihat nggak ini? Masih. Ini saya keluar dari slideshow supaya saya bisa perbesar. Ini tulisannya kecil-kecil ya. Saya ambil dari buku. Nah, ini. Ini metode bubble point. Nomor satu, kita harus menspesifikasikan, memberikan harga seluruh feed FJ, komposisi feed, tekanan dan temperatur feed. Ya, feed condition, tekanan dan temperatur. Tentu saja dengan kondisi komposisi, tekanan dan temperatur, maka saya bisa ngitung entalpi. Tapi jarang orang menggunakan spesifikasi entalpi.
Tapi yang dispesifikasi, yang dikasih harga adalah laju molar feed, komposisi molar feed, temperatur feed, dan tekanan. Kemudian seluruh tekanan, karena kita harus memilih tekanan. Ya, tahap awal seluruh tekanan di state itu sama. Ya, di seluruh tahap dianggap sama. Kita abaikan dulu pressure drop-nya. Kemudian side stream semua harus didefinisikan, ada atau tidak. Kalau tidak ada, semuanya nol. Kemudian apakah tahapnya itu adiabatis atau bukan? Artinya semua nol, kecuali Q1 dan Qn. Jadi Qj, Q2 sampai Qn-1 kayak beri harga. Biasanya kita ambil adiabatis, tidak ada panas yang hilang lewat dinding, saya ambil 0, kecuali Q1 dan Qn. Karena Q1 itu adalah kondenser, Qn itu adalah recoil. Nah, kemudian N, jumlah tahap. Nah, bisa saja diganti dengan yang lainnya. Ya. Kalau ini N sudah diketahui di spesifikasi jumlah tahap, ya, tentunya semua ini dari metode pintas. Kemudian L, reflux rate, ini dari refraktasio, dan V1. Kalau apakah distilatnya vapor atau tidak. Ini harus terspesifikasi. Artinya kalau ini sudah ditentukan, maka degree of freedom-nya. Seperti biasa, supaya iteratif, kita set hitungan K sama dengan 1 ini untuk start. Kemudian kita lakukan inisialisasi, tebakan sebetulnya. Saudara bisa melakukan tebakan berdasarkan kepada perhitungan metode pintas atau metode eksak tapi manual. Ya. Kita tebak TJ dan VJ. VJ boleh ditebak semua sama karena konstan molar overflow. Setelah itu saudara menghitung matriks. Matriks tridiagonal tadi. Ya, misalnya pakai metode Thomas. Dapat harga XIJ. Kemudian harga itu dinormalisasi. Maka saudara dapat harga komposisi fase cair yang sudah jumlahnya sama dengan 1. Artinya normal. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini tadi sudah saya jelaskan. Sampai sini sudah. Nah, kemudian saudara lakukan perhitungan TJ. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau saudara tahu komposisi fase cair, tekanannya tahu, dan mengetahui bahwa cairan ini itu adalah jenuh, maka temperaturnya itu pasti temperatur boiling point-nya. Kita hitung. Ya. Nah, kalau TJ sudah ketemu temperatur boiling point, maka saudara bisa ngitung Y. Y setimbang. Ya. Jadi temperaturnya ketemu, maka saudara bisa ngitung K, konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan, maka saudara bisa ngitung Y yang setimbang. Jadi yang keluar dari seluruh tahap. Ya. Nah, setelah keluar J, ya, saudara bisa menghitung I1 dan VJ. Tentunya ini pakai neraca massa, neraca energi yang tadi belum kita pakai. Ya. Dan baru pakai MES
S-nya dimodifikasi. Hanya belum. Ini. Maka saya bisa menghitung, dikembalikan lagi tadi, ya, kita bisa menghitung PJ dan LJ. Sekarang kita cek apakah VJ dan T temperatur yang kita ramal sama enggak. Jadi ini TJ tebakan, PJ tebakan, sampai di sini bubble point ini kita dapat TJ hitungan, tentunya dibandingkan dengan yang tadi. Sampai di sini kita dapat VJ hitung, ya, pakai yang tadi. Sekarang kita cek, karena kita ngeramal 2, maka yang harus kita cek itu harusnya 2. TJ ramalan terhadap TJ hitungan, VJ ramalan terhadap VJ hitungan. Ya. Nih, belum kita cek. Ini cara ceknya. Nah, di sini cara mengeceknya. Jadi cara menghentikan interaksinya itu dia akan muter. Kalau salah dia muter lagi ke atas ya. Jadi di sini. Nah, dia dicek. Kalau kriteria bedanya jauh, kembali lagi ke sini. Tapi menggunakan T dan VJ yang hasil hitungan. Diputer terus, diputer sampai ketemu kriteria selisih yang sesuai kita ingin. Nah, penghentiannya kapan? Sebetulnya itu T dan V, karena yang ditebak 2. Jadi T tebakan dikurangi T hitungan dibagi T tebakan. Berapa? Terus dikuadratkan. Maksudnya dikuadratkan itu harganya selalu positif ya. Nah itu harus lebih kecil dari kriteria tertentu. Tapi karena kita menebak 2, mestinya dua-duanya ini dihitung. Tetapi Wang dan Henkel orang namanya Wang dan Henkel yang menyusun metode ini, itu dia mengatakan pemeriksaannya cukup satu saja, jadi bisa diwakili oleh salah satu, karena itu yang sensitif. Siapa yang mewakili? Itu ternyata T, jadi V-nya nggak perlu ditebak, nggak perlu diperiksa. Jadi cukup T saja. Cukup T tebakan terhadap T hitungan, ya kan? Terhadap T tebakan dikuadratkan supaya positif, ya. Terus dijumlah seluruh tahap. Kenapa harus dipositifkan? Sebab bisa saja di state nomor 1 bedanya 10 derajat, di state nomor 2 bedanya minus 10. Kalau dijumlah jadi 0. Nah itu bias. Maka dikuadratkan. Harus 10 kuadrat min 10 kuadrat. Jadi itu jadi 100 plus 100, 200. Jadi kelihatan bahwa itu menyimpang. Jadi untuk menghilangkan penyimpangan negatif itu. Jadi ini dikuadratkan. Terus dijumlah seluruh tahap, katakanlah kriteria misal 0,01 N. Kalau N-nya 20 itu bisa tinggal 0,2 ya. Coba bayangkan, selisih totalnya itu dari resultat hanya 0,2. Ya. Berarti iteratifnya berjalan ya bisa lama gitu ya. Karena dia harus mengiterasi sampai ininya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan?
Nah, ini adalah cara normalisasi. Ya. Kemudian ini adalah untuk menghitung Dn. Itu cuma persamaan neraca massa tadi, neraca energi dikeluarkan. Ini kan G-nya di sebelah sini, dan dibalut ini, dan dihubungkan dengan ternyata massa dan energi. Kemudian untuk menghitung V itu kembali seperti itu. Oke. Nah, sebetulnya yang agak rumit itu menghitung V. Karena menghitung V untuk menghitung VJ kita menggunakan dua persamaan ini. Ya, selain untuk menghitung Q, kita juga untuk menghitung V. Dua persamaan untuk menghitung dua. Dan ternyata untuk menghitung V itu kalau ini kita olah seperti tadi, kita mendapatkan persamaan linear juga seperti ini. Jadi ini menjadi matriks juga. Tapi matriksnya matriks tridiagonal. Cuman hanya satu matriks, karena V itu bukan komponen. Jadi dari sini saudara bisa menghitung V3, V4, V5 sampai. Ada pertanyaan? Nah, yang jadi masalah ini. Di dalam persamaan ini, itu ada unsur K. Ya, jadi kalau dilihat, ini konstanta ini baru ketemu kalau saya, ini matriks tridiagonal, kalau saya tahu harga V, yang merah ini, dan K. Makanya yang ditebak V dan K. Cuman masalahnya, tadi sudah disebutkan, K ini fungsi komposisi. Mau nyari komposisi, harus tahu konstanta. Mau cari konstanta, harus perlu komposisi. Berarti kan muter di sini. Nah, itu ada metode yang disebut metode inside-outside. Ya. Metode inside-outside mungkin juga saudara sudah diberikan di dalam komputasi proses. Jadi ini adalah loop yang tadi metode one handle looping ya, iterasi. Untuk keluar ini harus kriteria tertentu. Nah, dia memerlukan ini. Pada saat ini kita sebut inside. Kita punya loop di luar, itu namanya outside. Pada waktu dia membutuhkan harga K, maka komposisi yang kita dapat, walaupun komposisinya itu belum tentu komposisi yang dicari karena masih di loop, itu kita bawa keluar. Untuk menghitung K. Jadi menghitung K ini juga loop, iterasi. Jadi ini iterasi sampai ketemu K-nya. Baru dia masuk lagi. Muter lagi, keluar lagi, masuk lagi. Itu metode. Jadi cara perhitungannya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan. Ada pertanyaan ya? Yovan Marcos, masih ada nggak? 18061.
Tidur. Kedengaran nggak suara saya? Masuk, Pak. Gimana? Kedengaran ya? Oke. Paham nggak, Bevan? Masih mencerna, Pak. Masih mencerna. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang kita ya. Nah, ternyata metode bubble point ini punya kelemahan. Untuk distilasi itu kalau kita punya kesetimbangan yang tidak terlalu lebar, konstanta kesetimbangannya tidak terlalu lebar, harga K-nya maksudnya tidak terlalu lebar, itu jalan. Tapi begitu ada komponen yang harga K-nya sangat jauh, maka itu mengacaukan untuk mencapai iteratif. Ya. Misalnya C1 dengan C3, itu kalau saudara lihat K-nya itu sangat jauh. Nah, begitu sangat jauh, itu susah sekali untuk mencapai iterasi. Nah, itu sulit sekali untuk mencapai iterasi. Nah, maka kalau ini K-nya dekat, misalnya komponennya itu hanya C3, iso C4, normal C4, iso C5, ini masih jalan. Karena K-nya kalau sudah lihat kecil. Kalau ada C2, C2 ada agak sedikit jauh, iterasinya agak sulit. Tapi kalau ada C1, sama sekali sulit. Dan itu bisa tidak jalan. Ya. Nah, oleh sebab itu, metodenya bisa dibentuk dengan cara yang namanya metode sound rate atau bendungan. Itu menghindari perhitungan bubble point. Ya. Jadi itu menghindari perhitungan bubble. Ini yang namanya metode sound rate. Jadi komponen-komponen yang memiliki rentang volatilitas tinggi itu sulitlah pakai. Tidak dapat itu. Ini terutama karena bubble point itu tadi. Nah, sekarang kalau metode SR atau sum rate method, langkahnya sama hingga diperoleh, tapi harganya tidak dinormalisir. Sama seperti langkah-langkahnya DP method, tapi tidak dinormalisir, ya. Langsung digunakan untuk menentukan harga LC. Dan tadi dieliminir LC oleh VC. Dieliminir, kemudian LC dihitung dengan VC. Ini dibalik aja. Jadi dia langsung hitung LC VC, ya. Baru harga XC dinormalisir untuk menentukan harga CIC. Nah, di sini menghitung harga dan peraturnya itu menggunakan persamaan H. Ya, jadi bukan bubble point. Dan persamaan H itu kalau kita lihat di sini di awal tadi. Ini. Ya. Nah, itu kan nanti mendapatkan temperatur. Ya. Neraca energi itu untuk mendapatkan temperatur. Itu memerlukan harga LC dan VC. Sedangkan hanya itu perlu komposisi tekanan dan temperatur.
Jadi temperaturnya nanti berubah. Sistemnya juga inside outside. Ini algoritmanya. Salah satu algoritma ini yang terkenal itu adalah Birmingham-Otto. Ya. Ini bisa dilihat. Sama. Ya. Jadi kriteria penghentiannya semua sama. Prinsipnya sama. Bisa kalian baca. Nah, metode ini masih punya kelemahan. Ini ada metode lain. Ya. Metode boiling point dan sump rate dalam banyak kasus sangat sulit konvergen. Kalau ini tadi yang K-nya beda jauh, atau konvergen kalau ekstraksi cair-cair, keseimbangannya cair-cair. Nah, ada lagi sekarang yang paling bagus, itu adalah simultaneous correction method, SC method. Karena dia menggunakan pendekatan atau perhitungan ya, dengan Newton-Raphson. Jadi variabel MESH itu kan ada V, ada L, ada Y, ada X, ada 4 variabel. Ya. 4 variabel ini direduksi. Ya, jadi VJ, LJ, JIJ, SIJ itu direduksi menggantikan laju molar komponen. Jadi kalau VJ dikalikan JIJ akan dapat VIJ. Kalau JIJ, LJ kalikan SIJ dapat LJ. Ya. Mungkin kalau saya gambarkan di sini, jadi kita sekarang tinggal VIJ dengan LJ. Sini ya. Maka di sini kita tinggal VIJ di sini. Nah, ini mengeliminir 2M variabel. Karena saya sudah tidak pakai ini ada C. Ini C. Sekarang dengan ini tinggal C. Ini dengan C. Maaf, ini ada NC. Kita akan mengeliminir 2M. Jadi lebih sedikit. Nah, hanya saja penyelesaiannya juga sedikit lebih. Selain itu, ini juga dieliminir. Jadi ini dipakai variabel side stringnya ini diganti SJ dan S besar J. Sehingga ini lajunya menjadi tak berdimensi. Karena VJ dibagi VJ. Jadi ini fraksinya. Jadi side stringnya dinyatakan dalam fraksi. Nah, sehingga neraca masanya kita tidak perlu neraca S karena sudah jumlahnya sudah hilang karena kan tereliminir 2 kali N 2N. Jadi sekarang kita menyelesaikan persamaannya namanya persamaan MPH karena S-nya sudah tidak ada. Jadi kita tinggal menyelesaikan persamaan dan bentuk M-nya sekarang dalam L kecil, VIJ,
Kemudian ini S kecil dan S besar. Persamaan E-nya seperti ini, persamaan H-nya juga menyesuaikan. Nah, jadi sekarang ini adalah cara penyelesaian persamaan MPH. X itu adalah output, ya. X itu menggambarkan output atau keluarannya. Keluaran, vektor keluarannya. Ya. F itu menggambarkan persamaannya, fungsinya. Nah, keluarannya itu apa saja? Ya. Keluarannya itu adalah VI, J, VIJ. Tentunya di dalam satu state itu ada V1, V2 sampai VJ. Jadi ini V1, V2 sampai VJ di sini. Mungkin nggak kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Terus temperatur dan LIJ. Ini kalau yang sebelumnya itu V, kemudian JIJ, kemudian L, X, IJ, sama T. Sekarang dengan si keluaran ini. Persamaannya MEH. Ini persamaan H, E-nya juga sampai J. Jadi ini dalam bentuk vektor. Ya. Nah ini diselesaikan dengan metode Newton-Raphson. Ada koreksi dari delta X-nya. Jadi koreksi, penyelesaian ini koreksi. Penyelesaiannya juga sama dengan metode dengan metode matriks, cuman sekarang isinya matriksnya. Ini matriks, bukan konstanta. Jadi kalau dilihat di sini, ini kita punya fungsi turunannya, jadi konstanta ABC-nya, tapi A-nya sendiri dalam bentuk matriks. Jadi A-nya itu dalam bentuk matriks, di mana matriks ini adalah isi untuk P, untuk T, untuk R. Ini isi-isi. Nah, ini adalah metode. Yang paling terkenal SC metode itu adalah metode Naftali-Sandhi. Metode ini paling banyak digunakan. Paket-paket program hampir semuanya menggunakan. Jadi kalau saya menggunakan Aspen Plus, ISIS, segala macam, itu metode perhitungannya. Jadi tidak ada masalah untuk metode yang jumlahnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, metode ini, sekali lagi, itu universal. Artinya bisa dipakai untuk menghitung vaksinasi, distilasi, bisa juga dipakai untuk menghitung absorpsi, yang saudara sebentar lagi atau mungkin sudah masuk ke topik itu, dan juga bisa dipakai untuk menghitung ekstraksi. Jadi kalau absorpsi itu kalau secara bertahap itu isinya cuma ini. Ini banyak ya. Cuman kesetimbangannya sekarang kesetimbangannya bukan uap cair tapi kesetimbangannya gas cair. Jadi nanti hanya itu bukan equation of state tapi kesetimbangan gas cair. Ya, kalau model gini ya tinggal ini 0, ini 0, ini 0, ini semua 0.
tidak ada ini semua nol. Ekstraksi continuous juga seperti ini. Cuman kesetimbangannya sekarang cair-cair. Jadi nanti yang diganti-ganti hanya masalah kesetimbangan. Tapi metodenya semua sama. Oke, cukup jelas. Itu adalah metode yang pengantar, sehingga nanti kalau saudara memakai paket program perhitungan, itu punya bayangan sedang menghitung apa, dan sebagai black box. Mungkin kalau black box itu kotak hitam lebih bagus disebut kotak ajaib ya. Masukkan angka keluar hasil, itu kotak ajaib. Tapi sebetulnya bukan ajaib. Yang ajaib itu yang masuk ke dalam kalau tanpa mengetahui ini. Sehingga apa? Kalau saudara mengetahui prinsip dari perhitungan ini, maka pada saat saudara meminta bantuan mesin untuk menjalankan program, maka saudara bisa menganalisis apakah hasil hitungan itu wajar atau tidak. Itu yang kedua. Jadi jangan dianggap sebagai kotak ajaib, tapi kita bisa melihat hitungannya wajar atau tidak. Sebagai contoh, nanti misalnya ngitung, saudara ngitung, karena kan lagi mengerjakan tugas. Terus saudara hitung, semuanya memenuhi syarat, tipping, segala macam, semua memenuhi syarat, ternyata hasil akhirnya itu tinggi kolom 20 meter, diameternya 40 cm. Hasil hitungan betul, nggak ada yang salah. Tapi itu hasil yang tidak wajar. Bisa bayangkan nggak? Diameter 40 cm, tinggi kolom 20 meter. Atau 10 meter, 40 cm, tinggi 10 meter. Itu bukan kolom, itu namanya tiang bendera. Gitu ya. Nah, itu hal-hal yang wajar. Padahal hitungannya semua betul. Nah, di dalam engineering itu salah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Waktunya masih ada berapa menit? Oh, udah. Ada pertanyaan? Halo? Tes. Ada pertanyaan? Masih berusaha memahami, Pak. Masih berusaha, tadi berusaha terus ya. Oke. Baik. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup. Tapi sebelum ditutup, Pak Ardian, Pak Wawan, ada pesan-pesan atau gimana, Pak Wawan? Tidak ada, Pak. Berarti minggu depan masih melanjutkan ini, Pak, hari Kamis ya? Enggak, udah selesai. Oke. Atau mau masuk ke absorpsi ya Kamis ya? Rencananya Kamis masuk absorpsi, Pak. Boleh, silakan aja langsung masuk absorpsi. Ya, oke, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya tutup. Ya, mohon dicerna. Memang tidak akan Anda melakukan perhitungan, ya, tapi ini hal yang perlu untuk memahami bagaimana menjalankan dengan paket program. Mudah-mudahan paket program nanti ada demonstrasinya ya, karena mahasiswa tidak bisa masuk ke ruang komputasi, sehingga mungkin saudara mengalami kendala untuk menggunakan paket program.